Yerusalem pada malam hari tampak tenang. Lentera-lentera minyak berpendar lembut di sudut-sudut jalan batu. Dari kejauhan, suara langkah penjaga terdengar berirama, berbaur dengan desir angin yang menyapu tembok kota. Bagi orang luar, kota suci itu terlihat damai. Namun di balik dinding-dinding tinggi dan gerbang-gerbang besi, ada kegelisahan yang tidak terlihat oleh mata biasa. Di istana Herodes Agung tidak ada kedamaian. Di balik pintu-pintu marmer dan tirai-tirai mahal, seorang raja tua terjaga di tengah malam. Tubuhnya terbaring di ranjang, namun pikirannya tidak pernah benar-benar beristirahat. Nafasnya berat, dadanya naik turun dengan susah payah. Penyakit yang menggerogoti tubuhnya membuat setiap malam terasa panjang dan menyiksa. Kaki-kakinya bengkak, kulitnya penuh luka yang tidak kunjung sembuh. Rasa sakit itu konstan, seperti bisikan kematian yang tak pernah pergi. Namun ada sesuatu yang jauh lebih menyakitkan daripada penyakitnya. Takut. Herodes, yang disebut orang sebagai Agung, adalah seorang raja yang dibangun oleh ketakutan. Ia tidak naik tahta karena garis keturunan Daud. Ia bukan raja yang diurapi oleh nabi. Kekuasaan Herodes berdiri di atas darah, intrik dan dukungan kekaisaran Roma. Selama Roma tersenyum kepadanya, ia berkuasa. Selama pedang Roma ada di belakangnya, tahtanya aman. Atau setidaknya, itulah yang ingin ia yakini. Namun semakin tua usianya, semakin rapuh pula keyakinannya. Musuh-musuh tidak lagi datang dari luar tembok kota. Mereka datang dari dalam, dari bayang-bayang, dari pikirannya sendiri. Herodes mencurigai semua orang. Ia mencurigai para imam, ia mencurigai bangsawan, bahkan keluarganya sendiri tidak luput dari kecurigaan. Istri yang dulu ia cintai telah ia bunuh karena tuduhan pengkhianatan. 2 putranya sendiri mati oleh perintahnya. Darah keluarga mengalir di istana ini bukan karena perang, melainkan karena paranoia seorang raja yang tidak mau kehilangan tahta. Di lorong-lorong istana, para pelayan berjalan dengan kepala menunduk. Mereka berbicara dengan suara setengah berbisik. Tidak ada yang tahu kalimat mana yang bisa terdengar sebagai ancaman. Tidak ada yang tahu senyum siapa yang bisa dianggap sebagai rencana kudeta. Di hadapan Herodes, keheningan lebih aman daripada kejujuran. Malam itu, Herodes bangkit perlahan dari ranjangnya. Ia berjalan tertatih ke jendela besar yang menghadap kota. Dari sana, Yerusalem terbentang luas. Bait Allah berdiri megah, diterangi cahaya obor. Tempat itu seharusnya menjadi simbol iman, pengharapan, dan kehadiran Tuhan. Namun bagi Herodes, Bait Allah adalah pengingat yang mengganggu. Ia tahu nubuat-nubuat itu. Ia tahu cerita-cerita lama yang dibacakan para imam tentang seorang raja yang akan datang, seorang Mesias, seorang keturunan Daud yang akan memerintah bukan hanya Israel, tetapi seluruh bangsa. Herodes menggenggam tangannya. "Aku adalah raja di negeri ini," gumamnya. "Akulah yang memerintah Yudea." Namun suaranya terdengar kosong di telinganya sendiri. Herodes boleh memiliki istana, tentara, dan mahkota, tetapi ia tidak memiliki satu hal yang sangat ia dambakan: legitimasi di hadapan hati rakyat. Orang-orang Yahudi mentoleransi Herodes, tetapi mereka tidak mencintainya. Mereka menunggu. Mereka selalu menunggu sesuatu yang lain, seseorang yang lain. Dan penantian itu membuat Herodes gelisah. Di luar istana, Yerusalem memang tampak damai, tetapi damai itu rapuh, seperti kaca tipis yang bisa pecah oleh satu kalimat saja. Satu rumor, satu berita tentang kelahiran seorang raja yang sah. Herodes kembali ke kursinya.
Ia memanggil seorang pengawal dengan isyarat tangan. Wajah pengawal itu tegang saat mendekat. "Ada kabar baru, tuanku?" tanya Herodes dengan suara rendah namun tajam. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tuanku," jawab pengawal itu cepat, seperti orang yang sudah berlatih menjawab pertanyaan berbahaya. Herodes menatapnya lama, terlalu lama. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan," ulang Herodes perlahan. Kalimat itu selalu muncul sebelum pengkhianatan. Pengawal itu menelan ludah. Ia mundur perlahan, meninggalkan ruangan dengan langkah kaku. Herodes sendirian lagi. Di kepalanya, bayang-bayang masa depan terus menari. Ia membayangkan seorang bayi yang belum ia kenal, bayi yang belum ia lihat. Namun anehnya, bayangan itu terasa lebih mengancam daripada seluruh pasukan musuh. Karena Herodes tahu satu hal yang tidak bisa ia kendalikan: waktu. Ia bisa membunuh manusia, ia bisa memanipulasi hukum, ia bisa memerintah dengan teror, tetapi ia tidak bisa menghentikan waktu. Setiap detak jantungnya mengingatkan bahwa kekuasaannya bersifat sementara. Dan raja yang tahu taktanya sementara adalah raja yang paling berbahaya. Di Bethlehem, beberapa kilometer dari Yerusalem, tidak ada istana, tidak ada penjaga, tidak ada kemewahan. Hanya desa kecil yang hampir tidak diperhitungkan. Tempat di mana domba-domba lebih banyak daripada manusia. Tempat yang tidak pernah Herodes perhatikan. Namun sejarah seringkali bergerak bukan dari pusat kekuasaan, melainkan dari pinggiran yang terlupakan. Herodes tidak tahu itu malam ini. Yang ia tahu hanyalah satu hal: taktanya tidak boleh digoyahkan. Tidak oleh imam, tidak oleh bangsawan, dan tentu saja tidak oleh seorang Mesias yang dijanjikan nubuat. Jika harus memilih antara rencana Tuhan dan ambisinya sendiri, Herodes sudah menentukan pilihannya jauh sebelum malam ini. Ia akan mempertahankan mahkotanya, berapapun harganya. Dan di kota yang tampak damai itu, di balik doa-doa malam dan nyanyian para peziarah, kegelapan sedang mengumpulkan keberanian. Bayang-bayang bergerak pelan. Sejarah sedang bersiap untuk berbelok ke arah yang berdarah. Natal belum datang sebagai lagu pengantar tidur. Natal akan lahir di tengah ketakutan seorang raja. Yerusalem masih berdiri seperti biasa pagi itu. Matahari naik perlahan di balik perbukitan Yudea, memantulkan cahaya ke tembok-tembok batu yang telah menyaksikan berabad-abad doa, peperangan, dan pengkhianatan. Para pedagang membuka lapak mereka. Para imam berjalan menuju bait Allah. Orang-orang membawa persembahan, mengucapkan doa yang sama seperti kemarin. Tidak ada yang tampak istimewa. Namun, sejarah seringkali berubah bukan karena gempa besar atau teriakan perang, melainkan oleh sebuah pertanyaan sederhana yang diucapkan pada waktu yang salah, kepada orang yang salah. Di gerbang kota, para penjaga Roma berdiri tegak ketika melihat rombongan asing mendekat. Mereka bukan pedagang biasa. Pakaian mereka berbeda, logat mereka asing, dan cara mereka berjalan menunjukkan bahwa mereka bukan orang sembarangan. Orang Majus dari timur. Mereka datang dari negeri yang jauh, menempuh perjalanan panjang melintasi padang pasir dan malam-malam dingin. Mereka bukan prajurit, mereka bukan diplomat resmi, namun mereka membawa sesuatu yang membuat Yerusalem terguncang: keyakinan. Di tangan mereka tidak ada pedang, tetapi mereka membawa pengetahuan kuno, perhitungan langit, dan sebuah tanda yang mereka yakini tidak mungkin salah: bintang. Sejak berminggu-minggu sebelumnya, mereka mengamatinya. Sebuah cahaya yang tidak bergerak seperti bintang lain. Ia muncul pada waktu yang tidak biasa,
bersinar dengan makna yang terlalu besar untuk diabaikan. Bagi mereka, langit bukan sekedar hiasan malam. Langit adalah bahasa ilahi. Dan langit telah berbicara. Saat mereka memasuki Yerusalem, bisik-bisik mulai terdengar. Orang-orang menoleh, anak-anak berhenti bermain, para pedagang saling pandang. Orang-orang asing selalu menarik perhatian, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Salah satu Majus melangkah maju dan bertanya dengan suara tenang, seolah pertanyaannya adalah hal paling wajar di dunia. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kalimat itu jatuh di udara Yerusalem seperti batu ke permukaan air yang tenang. Riaknya langsung menyebar. Orang-orang saling menatap, beberapa tertawa gugup, mengira ini lelucon yang salah tempat. Yang lain terdiam, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kata raja bukan kata yang bisa diucapkan sembarangan di kota yang diperintah oleh Herodes. Dan kata baru dilahirkan jauh lebih berbahaya. Para Majus melanjutkan dengan polos, tidak menyadari gelombang ketakutan yang mereka ciptakan. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Menyembah bukan sekedar memberi hormat, bukan sekedar ucapan selamat. Menyembah berarti mengakui otoritas, menyembah berarti mengakui tahta. Berita itu bergerak cepat, lebih cepat dari langkah kaki, lebih cepat dari angin pagi, dari lapak pedagang ke rumah imam, dari halaman bait Allah ke lorong-lorong istana, dan akhirnya berita itu sampai ke telinga Herodes. Saat pelayan membungkuk dan menyampaikan kabar itu, Herodes tidak langsung bereaksi. Ia diam, terlalu diam. Matanya menyempit, tangannya yang gemetar perlahan menggenggam. "Ulangi," katanya pelan. Pelayan itu menelan ludah. "Orang-orang Majus dari timur, tuanku. Mereka bertanya tentang seorang raja yang baru dilahirkan." Kalimat itu seperti racun yang menetes perlahan ke dalam pikiran Herodes. Raja baru dilahirkan. Herodes bangkit dari kursinya. Nafasnya berat, dadanya terasa sesak. Bukan karena penyakitnya, melainkan karena ketakutan yang membara. "Siapa yang mengizinkan mereka masuk?" bentaknya. "Penjaga gerbang, tuanku. Mereka datang dengan damai." Damai. Herodes tertawa pendek, tawa yang tidak mengandung kegembiraan. Damai adalah kata yang sering dipakai untuk menutupi ancaman yang paling mematikan. Ia berjalan mondar-mandir di ruangan. Di kepalanya, bayangan yang selama ini menghantuinya kini mendapatkan bentuk yang jelas. Nubuat-nubuat itu, raja dari keturunan Daud, seorang Mesias. Dan sekarang, orang-orang asing datang, bukan dengan pedang, tetapi dengan keyakinan bahwa raja itu telah lahir. Yerusalem pun ikut gelisah. Kitab suci mencatat, ketika Herodes terkejut, seluruh Yerusalem pun terkejut bersama dia. Bukan karena mereka mencintai Herodes, tetapi karena mereka tahu apa arti kegelisahan seorang tiran. Jika Herodes takut, darah akan mengalir. Herodes segera memanggil para imam kepala dan ahli Taurat, orang-orang yang hafal hukum, orang-orang yang tahu nubuat. Mereka berdiri di hadapannya dengan jubah religius dan wajah tegang. "Di mana Mesias akan dilahirkan?" tanya Herodes tajam. Para imam saling pandang. Mereka tahu jawabannya. Mereka telah mengajarkannya selama bertahun-tahun. "Di Betlehem di tanah Yudea, sebab demikianlah ada tertulis oleh Nabi." Betlehem. Nama itu terdengar kecil, tidak mengancam. Desa sederhana yang tidak memiliki tembok tinggi atau pasukan. Namun justru di sanalah nubuat menunjuk. Herodes mengangguk perlahan. Di wajahnya muncul sesuatu yang menyerupai ketenangan. Tetapi itu bukan damai. Itu adalah keputusan.
Ia menyuruh para imam pergi, lalu ia memanggil orang-orang maju secara diam-diam. Pertemuan itu berlangsung tertutup. Tidak ada saksi, tidak ada catatan resmi. Hanya seorang raja tua yang ketakutan dan beberapa orang asing yang percaya pada cahaya bintang. Herodes mendengarkan kisah mereka dengan seksama. Kapan bintang itu muncul? Berapa lama mereka mengikutinya? Setiap detail ia catat dalam pikirannya, bukan untuk menyembah, tetapi untuk menghitung. Lalu Herodes tersenyum. Senyum yang tampak ramah, senyum yang dilatih selama hidup politiknya, senyum yang telah menipu banyak orang sebelumnya. "Pergilah ke Betlehem," katanya lembut. "Selidikilah hal itu dengan seksama. Dan jika kamu telah menemukan anak itu, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang dan menyembah dia." Kata-katanya terdengar saleh. Nada suaranya rendah hati. Tetapi di balik senyum itu, ada niat yang jauh dari penyembahan. Para Majus tidak mencurigai apapun. Mereka bukan orang Yerusalem. Mereka tidak mengenal reputasi Herodes. Mereka hanya tahu satu hal. Mereka sedang mencari raja yang dijanjikan. Ketika mereka meninggalkan istana, Herodes berdiri sendirian. Senyumnya memudar, wajahnya kembali keras. "Raja yang baru dilahirkan," gumamnya, "di negeriku." Bagi Herodes, pertanyaan para Majus bukan sekedar rasa ingin tahu. Itu adalah deklarasi perang. Bukan perang terbuka, melainkan perang diam-diam. Perang antara dua tahta. Tahta dunia yang ditegakkan dengan darah dan ketakutan, dan tahta surga yang datang melalui seorang bayi. Herodes belum tahu bagaimana perang ini akan berakhir. Tetapi satu hal sudah pasti, ia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Dan semua itu dimulai dari satu pertanyaan polos di jalanan Yerusalem. Di manakah dia? Pertanyaan itu masih bergema di lorong-lorong istana, di hati rakyat, dan di langit yang masih menampilkan bintang itu, setia menuntun langkah-langkah yang tidak bisa dihentikan oleh raja manapun. Istana Herodes kembali sunyi setelah para tamu dari timur itu meninggalkan gerbang. Namun kesunyian ini bukanlah damai. Ia seperti udara yang tertahan sebelum badai besar. Setiap lorong terasa berat, setiap bayangan tampak mencurigakan. Herodes berdiri sendirian di ruang pribadinya. Api obor berkelip di dinding, memantulkan bayangan tubuhnya yang kurus dan membungkuk. Raja yang dulu gagah, kini tampak seperti sosok yang dikejar oleh waktu. Tangannya gemetar saat ia menuangkan anggur ke cawan, bukan karena dingin, melainkan karena pikirannya berputar tanpa henti. Orang-orang Majus, mereka telah datang dan pergi dengan wajah penuh harap, membawa berita yang membuat jantung Herodes berdetak tidak beraturan. Raja yang baru dilahirkan, raja yang disembah bahkan sebelum ia berbicara sepatah kata pun. Raja yang tidak meminta izin Herodes untuk lahir. Herodes meneguk anggurnya. Rasanya pahit. Sama pahitnya dengan kenyataan bahwa ia tidak bisa membunuh sebuah nubuat. Ia tahu betul, nubuat tidak mati dengan pedang. Nubuat hidup dalam ingatan, dalam pengharapan rakyat, dalam cerita yang diceritakan dari ayah ke anak, dari ibu ke putrinya. Dan selama nubuat itu hidup, tahta Herodes tidak pernah benar-benar aman. Itulah sebabnya Herodes tidak bertindak dengan amarah terbuka. Ia tidak berteriak, ia tidak memanggil pasukan, ia tidak memerintahkan penangkapan. Tidak malam itu, tidak sekarang. Herodes terlalu berpengalaman untuk bertindak tergesa-gesa. Ia memilih cara yang lebih halus, lebih berbahaya, penipuan.
Di pikirannya, rencana mulai terbentuk. Jika ia tidak tahu di mana bayi itu berada, maka biarlah orang lain yang menemukannya. Orang-orang Majus itu, mereka tulus, mereka percaya, mereka tidak mengerti permainan kekuasaan di Yerusalem. Dan Herodes tahu, orang yang paling mudah dimanipulasi adalah orang yang merasa dirinya sedang melakukan kehendak Tuhan. Ia tersenyum kecil, senyum yang tidak mencapai matanya. Pergilah dan selidikilah dengan saksama. Ia mengulang kata-katanya sendiri, seolah sedang mencicipi kembali manisnya kebohongan itu. Supaya aku pun datang dan menyembah dia. Menyembah. Kata itu terdengar hampir menghina bagi dirinya sendiri. Sepanjang hidupnya, Herodes tidak pernah menyembah siapapun selain kekuasaan. Ia tahu bagaimana orang-orang berbicara tentang Tuhan, tetapi dalam hatinya, Tuhan selalu berada di bawah mahkota. Dan sekarang, ada bayi yang mengancam mahkota itu. Di sisi lain Yerusalem, orang-orang Majus melangkah dengan penuh keyakinan. Malam mulai turun ketika mereka meninggalkan kota. Dan seperti janji yang setia, bintang itu kembali tampak di langit. Terang, teguh, seolah menunggu mereka. Sukacita memenuhi hati mereka. Lihat, kata salah seorang dari mereka sambil menunjuk ke langit. Ia menuntun kita lagi. Mereka tidak tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil juga sedang diperhitungkan oleh seorang raja yang takut kehilangan segalanya. Sementara itu, Herodes memanggil beberapa penasihat terdekatnya. Orang-orang yang sudah terbiasa dengan perintah rahasia dan keputusan gelap. Mereka berkumpul di ruangan kecil, jauh dari aula besar dan mata publik. Berapa lama waktu yang dibutuhkan orang-orang Majus itu? Tanya Herodes. Sulit dipastikan, tuanku, jawab salah seorang penasihat. Mungkin beberapa hari, mungkin lebih. Herodes mengangguk. Kita akan menunggu. Menunggu bukan berarti pasif. Menunggu adalah bagian dari perang. Herodes mengirim mata-mata ke arah Betlehem. Tidak dengan seragam tentara, tidak dengan bendera, tetapi sebagai pedagang, pengelana, dan pengemis. Mata dan telinganya mulai menyusuri desa-desa kecil. Ia ingin tahu siapa yang melahirkan bayi, kapan, di mana. Namun Betlehem tetap tampak biasa. Tidak ada pesta, tidak ada sorak-sorai, tidak ada tanda kelahiran seorang raja duniawi. Dan itulah yang membuat Herodes semakin gelisah. Karena raja yang tidak terlihat adalah raja yang paling berbahaya. Hari demi hari berlalu. Herodes menunggu kabar dari orang-orang Majus. Setiap pagi ia bertanya, setiap malam ia gelisah. Setiap langkah pelayan di lorong membuatnya menoleh dengan harap dan curiga. Tetapi mereka tidak kembali. Hari ketiga berlalu, hari keempat. Tidak ada utusan dari timur, tidak ada kabar, tidak ada pesan. Perlahan, Herodes mulai mengerti. Ia telah ditipu. Wajahnya mengeras, rahangnya mengatup kuat, tangannya mengepal sampai kuku-kukunya menekan telapak tangan. Rencana yang tampak rapi kini runtuh. Orang-orang Majus itu, dengan atau tanpa sadar, telah menggagalkan niatnya. Kitab suci mencatat, mereka diperingatkan dalam mimpi untuk tidak kembali kepada Herodes. Tuhan telah campur tangan, diam-diam, tanpa suara guntur, tanpa pasukan malaikat di langit Yerusalem. Dan Herodes tidak pernah menyadarinya sampai semuanya terlambat. Bodoh, gumamnya. Aku seharusnya tahu. Amarahnya tidak meledak seketika. Ia terlalu lama hidup dalam politik untuk itu. Amarahnya mengendap, berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin, lebih sistematis. Jika ia tidak tahu siapa bayi itu,
maka ia akan memastikan satu hal: tidak ada bayi laki-laki di Betlehem yang hidup di bawah usia itu. Kata-kata itu diucapkan tanpa teriakan, tanpa emosi, seolah ia sedang memberi perintah administratif biasa. Tetapi maknanya lebih gelap daripada malam tanpa bintang. Di saat yang sama, jauh dari istana, di sebuah rumah sederhana di Betlehem, seorang bayi tertidur dalam pelukan ibunya. Ia tidak tahu apa-apa tentang Herodes. Ia tidak tahu tentang tipu daya. Ia tidak tahu tentang tahta. Namun kehadirannya telah mengguncangkan raja paling kuat di Yudea. Dan di antara dua dunia itu, istana yang penuh kebohongan dan rumah sederhana yang penuh keheningan, sejarah sedang bergerak menuju tragedi yang tidak bisa dihentikan oleh manusia. Herodes telah memilih jalannya, dan darah akan menjadi bahasanya. Malam turun perlahan di Betlehem. Tidak ada tanda bahaya, tidak ada suara perang, tidak ada teriakan atau dentang senjata. Desa kecil itu tenggelam dalam kesunyian yang biasa, sunyi yang lahir dari kelelahan para gembala, dari rumah-rumah sederhana yang menutup pintu lebih awal karena hari esok tak menjanjikan apapun selain pekerjaan yang sama. Di sebuah rumah kecil, jauh dari istana dan intrik kekuasaan, Yusuf tertidur dengan gelisah. Mimpi datang kepadanya bukan seperti bunga tidur yang kabur. Mimpi itu jelas, terang, penuh urgensi, seolah waktu sendiri sedang mendesaknya. Dalam mimpinya, seorang malaikat Tuhan berdiri di hadapannya, tidak dengan wajah lembut yang menenangkan, melainkan dengan suara yang tegas dan tidak memberi ruang untuk menunda. "Bangunlah," kata suara itu. "Ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, sebab Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi dahinya. Ruangan gelap, hanya suara napas Maria dan bayi kecil yang terlelap di sampingnya. Yusuf duduk terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Herodes, nama itu sudah cukup untuk membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Yusuf bukan orang Yerusalem, ia bukan bangsawan, namun ia tahu reputasi Herodes. Semua orang tahu, raja itu tidak ragu menyingkirkan siapapun yang ia anggap ancaman, bahkan darah dagingnya sendiri. Yusuf menoleh ke arah bayi itu. Yesus. Bayi kecil itu tertidur tenang. Napasnya teratur, wajahnya polos. Tidak ada tanda kekuasaan, tidak ada mahkota, tidak ada pedang. Namun justru kerapuhan itulah yang membuatnya begitu berbahaya bagi kerajaan dunia. Yusuf tidak membangunkan Maria dengan kepanikan. Ia menyentuh bahunya dengan lembut. Maria membuka mata dan langsung membaca kegelisahan di wajah suaminya. "Ada apa?" bisiknya. Yusuf menunduk. Suaranya pelan namun tegas. "Kita harus pergi. Sekarang." Ia menceritakan mimpi itu dengan singkat. Tidak berlebihan, tidak dramatis. Maria mendengarkan tanpa menyelah. Ketika Yusuf selesai, ia tidak bertanya, tidak ragu, tidak meminta penjelasan tambahan. Ia hanya mengangguk. Iman mereka bukan iman yang ribut, bukan iman yang menuntut jaminan. Iman mereka adalah ketaatan yang lahir dari percaya. Malam itu juga, mereka bersiap. Tidak ada waktu untuk berpamitan. Tidak ada waktu untuk mengemas barang berlebih. Hanya apa yang benar-benar perlu. Bayi itu dibungkus dengan kain sederhana. Maria menggendongnya dengan hati-hati. Yusuf mengambil tongkat dan sedikit bekal. Mereka keluar dari rumah tanpa suara. Langit Betlehem gelap. Bintang-bintang bersinar tenang, seolah tidak terganggu oleh bahaya yang mengintai di bumi. Jalanan sunyi.
Tidak ada yang melihat mereka pergi. Tidak ada yang tahu bahwa Sang Penyelamat dunia sedang meninggalkan desanya di tengah malam. Pelarian itu bukan perjalanan singkat. Mesir bukan sekedar desa tetangga. Mesir adalah negeri asing. Tanah yang pernah menjadi tempat perbudakan nenek moyang mereka. Tempat yang penuh kenangan pahit bagi bangsa Israel. Namun ironisnya, Mesir kini menjadi tempat perlindungan. Di saat Raja Israel sendiri menjadi ancaman, negeri asing menjadi tempat aman. Yusuf berjalan di depan. Maria mengikutinya, menggenggam erat bayi itu. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena jarak, tetapi karena ketidakpastian. Mereka tidak tahu berapa lama mereka akan pergi. Mereka tidak tahu apa yang menanti di sana. Mereka hanya tahu satu hal, Tuhan telah berbicara. Dan itu sudah cukup. Di tempat lain, pada malam yang sama, orang-orang Majus juga terbangun dari mimpi mereka. Mereka diperingatkan untuk tidak kembali kepada Herodes. Jalan pulang mereka berubah. Rute mereka berbeda. Tanpa sadar, mereka menjadi bagian dari rencana ilahi yang lebih besar. Tuhan bekerja melalui mimpi, melalui bisikan lembut, bukan melalui dekret istana, melalui ketaatan orang-orang kecil, bukan melalui kekuatan militer. Sementara Herodes mengandalkan mata-mata dan pedang, Tuhan mengandalkan mimpi dan iman. Di perjalanan menuju Mesir, Yusuf dan Maria menghadapi dingin malam dan panas siang. Mereka melewati jalan-jalan sepi, padang pasir yang sunyi dan desa-desa asing. Tidak ada nyanyian malaikat kali ini, tidak ada sorak-sorai. Hanya langkah kaki yang terus bergerak. Setiap kali Yusuf menoleh ke belakang, bayangan Herodes seolah mengikuti mereka. Namun setiap kali itu pula, ia mengingat kata-kata malaikat itu. Larilah, bukan karena takut, tetapi karena rencana Tuhan belum selesai. Pelarian ini bukan kegagalan. Ini adalah bagian dari cerita. Kitab suci mencatat bahwa semua ini terjadi untuk menggenapi firman Tuhan. Dari Mesir kupanggil anakku. Bahkan dalam pengungsian ada nubuat yang digenapi. Bahkan dalam pelarian ada tujuan ilahi. Di Bethlehem, malam itu berlalu seperti biasa. Namun fajar berikutnya membawa sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang gelap sedang mendekat. Pasukan Herodes bersiap. Perintah telah dikeluarkan. Pedang diasah. Tetapi sang anak sudah tidak ada di sana. Rencana Herodes akan berjalan. Ia akan menumpahkan darah. Tangisan akan terdengar. Namun target utamanya telah luput. Bukan karena kekuatan manusia, melainkan karena Tuhan selalu selangkah lebih maju. Yusuf dan Maria akhirnya menjejakkan kaki di Mesir. Negeri yang asing, bahasa yang berbeda, budaya yang tidak mereka kenal. Namun di sanalah, di tengah keterasingan itu, Tuhan menjaga anaknya. Yesus tumbuh bukan di istana, bukan di bait Allah, melainkan sebagai pengungsi. Sejak awal hidupnya, ia telah merasakan penolakan dunia. Sejak awal, ia tahu apa artinya terusir demi keselamatan. Dan Herodes di Yerusalem tidak pernah tahu bahwa rencananya telah gagal bahkan sebelum dimulai. Ia akan membunuh, ia akan memerintahkan pembantaian. Namun sang raja sejati sudah berada di luar jangkauannya. Kerajaan surga tidak datang dengan konfrontasi langsung. Ia datang dengan cara yang tidak dipahami oleh para tiran. Dengan melarikan diri, dengan merendahkan diri, dengan mempercayakan diri sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Dan di tengah malam yang sunyi itu, sejarah sekali lagi membuktikan, rencana jahat manusia tidak pernah mampu membatalkan rencana keselamatan Tuhan. Pagi itu, Bethlehem terbangun seperti biasa. Matahari muncul perlahan dari balik perbukitan. Kabut tipis menggantung di udara. Ayam jantan berkokok. Para ibu mulai menyiapkan hari.
Tidak ada tanda-tanda bahwa desa kecil ini akan segera menjadi saksi salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah manusia. Anak-anak kecil masih tertidur di pelukan ibu mereka. Beberapa baru belajar berjalan, beberapa masih menyusu. Nafas mereka lembut, dunia mereka sempit. Sebatas rumah, suara orang tua, dan kehangatan pelukan. Mereka tidak tahu apa itu Herodes. Mereka tidak tahu apa itu tahta. Mereka tidak tahu apa itu ancaman. Namun, di Yerusalem, keputusan telah dibuat. Ketika Herodes sadar bahwa orang-orang Majus tidak akan kembali, sesuatu di dalam dirinya pecah. Bukan sekadar kemarahan, melainkan kehancuran terakhir dari sisa-sisa kewarasan. Ia merasa dipermalukan, ditipu, dilangkahi oleh kekuatan yang tidak bisa ia kendalikan. Dan tiran yang dipermalukan adalah tiran yang paling kejam. Herodes tidak lagi berpura-pura, tidak ada lagi senyum palsu, tidak ada kata menyembah. Yang tersisa hanyalah satu tujuan, meniadakan ancaman apapun harganya. Ia memanggil para perwiranya. Perintah itu singkat, dingin, tanpa emosi. Pergilah ke Bethlehem dan seluruh daerah sekitarnya. Bunuhlah semua bayi laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah. Tidak ada diskusi, tidak ada pertanyaan. Hukum raja adalah hukum, dan hukum itu membawa maut. Para prajurit bergerak cepat. Mereka sudah terbiasa menjalankan perintah seperti ini. Bagi mereka, ini hanyalah satu misi lagi. Satu desa kecil, beberapa rumah sederhana. Tidak ada perlawanan berarti. Bethlehem tidak memiliki tembok, tidak memiliki pasukan, tidak memiliki perlindungan. Yang dimilikinya hanyalah keluarga-keluarga biasa. Ketika derap langkah prajurit mulai didengar di jalanan batu, kegelisahan menyebar seperti angin dingin. Pintu-pintu dibuka dengan kasar, teriakan perintah menggema. Tangisan mulai terdengar. Para ibu memeluk anak-anak mereka lebih erat. Para ayah mencoba berdiri di depan pintu. Tetapi apa daya, tubuh manusia melawan pedang dan perintah raja. Tidak ada peringatan, tidak ada pengadilan, tidak ada alasan yang bisa diterima akal sehat. Yang ada hanyalah kekerasan yang lahir dari ketakutan seorang penguasa. Kitab suci tidak merinci setiap jeritan, tidak melukiskan setiap esena, dan itu bukan karena peristiwa ini kecil, melainkan karena terlalu menyakitkan untuk dijabarkan dengan kata-kata. Yang dicatat hanyalah ratapan. Tangisan para ibu memenuhi udara Bethlehem. Tangisan yang tidak bisa dihibur, tangisan yang tidak bisa dipulihkan dengan kata-kata. Seorang ibu berlutut di tanah, memeluk tubuh kecil yang tidak lagi bernapas. Seorang ayah berdiri terpaku, tidak mampu berteriak, tidak mampu menangis. Anak-anak lain menjerit ketakutan, tidak mengerti mengapa dunia mereka runtuh dalam satu pagi. Langit tetap biru, matahari tetap bersinar, dan justru itulah yang membuat tragedi ini terasa semakin kejam. Nabi Yeremia pernah menuliskan kata-kata ini berabad-abad sebelumnya. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Rama bukan hanya tempat. Rama adalah simbol duka kolektif, simbol penderitaan yang seolah tidak pernah selesai. Rahel, ibu leluhur Israel, digambarkan menangisi anak-anaknya dari kuburnya, ratapan yang melampaui waktu. Dan kini, nubuat itu hidup kembali. Tangisan di Bethlehem bukan sekedar tragedi lokal. Ia adalah luka dalam sejarah manusia. Luka yang memperlihatkan sejauh mana kekuasaan tanpa kasih bisa melangkah. Herodes tidak hadir di Bethlehem pagi itu. Ia tidak mendengar jeritan para ibu. Ia tidak melihat darah di jalanan. Ia tetap berada di istananya, dikelilingi tembok tebal dan pengawal setia. Namun tragedi itu adalah buah dari keputusannya.
Ironisnya, semua itu terjadi tanpa menyentuh target utamanya. Yesus tidak ada di sana. Sang anak telah pergi, dibawa dalam kegelapan malam, diselamatkan bukan oleh pedang, bukan oleh pasukan, tetapi oleh ketaatan seorang tukang kayu dan keberanian seorang ibu. Kerajaan dunia menunjukkan wajah aslinya hari itu. Kerajaan yang takut pada bayi, kerajaan yang membunuh demi mempertahankan kursi, kerajaan yang mengira bisa menghentikan rencana Tuhan dengan kekerasan. Namun kerajaan sorga tidak membalas dengan cara yang sama. Tidak ada petir yang menyambar istana Herodes hari itu. Tidak ada malaikat yang turun memenggal para prajurit. Tidak ada pembalasan instan. Dan justru itulah misteri yang paling sulit diterima. Tuhan membiarkan ratapan itu terjadi. Bukan karena ia tidak peduli, bukan karena ia kalah, tetapi karena rencana keselamatannya berjalan melalui jalan yang lebih panjang. Jalan yang suatu hari nanti akan menanggung seluruh penderitaan manusia, termasuk tangisan para ibu Betlehem. Yesus lolos dari pembantaian itu bukan untuk hidup nyaman. Ia lolos untuk suatu hari nanti mati, bukan sebagai korban tirani, melainkan sebagai kurban kasih. Di Betlehem, rumah-rumah menjadi sunyi setelah prajurit pergi. Desa kecil itu tidak pernah sama lagi. Setiap sudut menyimpan kenangan pahit. Setiap ibu membawa luka yang tidak terlihat. Dan Herodes, ia mungkin merasa menang. Ia mungkin merasa ancaman telah disingkirkan. Namun sejarah mencatatnya bukan sebagai raja besar, melainkan sebagai pembunuh anak-anak tak bersalah. Namanya dikenang bukan karena bangunan megahnya, melainkan karena ketakutannya. Tangisan di Rama menjadi saksi bahwa kejahatan manusia bisa sangat dalam. Namun kisah ini tidak berhenti di sana. Karena di suatu tempat, jauh dari Betlehem, sang anak hidup. Dan selama ia hidup, Herodes telah kalah, meski belum ia sadari. Waktu berlalu. Sejarah tidak berhenti pada jeritan. Ia terus berjalan bahkan ketika manusia ingin melupakannya. Luka Betlehem tetap membekas, tetapi dunia tidak menunggu duka untuk sembuh. Hari demi hari, matahari tetap terbit. Ladang kembali ditanami. Jalan-jalan kembali dilalui. Namun di balik semua itu, dua kisah sedang bergerak menuju dua akhir yang sangat berbeda. Di Mesir, sang anak hidup. Tidak di istana, tidak di rumah bangsawan. Ia tumbuh di tengah keluarga pengungsi. Bahasa asing terdengar di sekelilingnya. Budaya yang bukan miliknya menjadi kesehariannya. Ia belajar hidup sebagai orang luar. Sebuah ironi bagi dia yang kelak akan memanggil seluruh dunia pulang kepada Bapa. Yesus tumbuh dalam kesederhanaan. Tidak ada catatan mujizat di masa kecilnya. Tidak ada sorotan. Tidak ada pengakuan. Tetapi hidupnya berjalan tepat sesuai rencana Tuhan. Tenang, tersembunyi, dan aman dari tangan raja yang gemetar oleh ketakutan. Sementara itu, di Yerusalem, Herodes semakin rapuh. Tubuhnya memburuk. Penyakitnya menggerogoti dagingnya. Rasa sakit membuatnya marah. Paranoia membuatnya kejam. Bahkan di saat-saat terakhir hidupnya, ia tidak menemukan kedamaian. Tidak ada sukacita. Tidak ada penghiburan. Tahta yang ia pertahankan dengan darah tidak mampu menyelamatkannya dari kematian. Orang-orang di sekitarnya tidak meratap ketika ia sekarat. Mereka menunggu. Mereka menghitung hari. Mereka tahu dunia mungkin akan sedikit lebih aman tanpa Herodes. Dan akhirnya raja itu mati. Tidak di medan perang. Tidak sebagai pahlawan. Tidak dikenang dengan lagu kemenangan. Ia mati dalam kesakitan, dikelilingi ketakutan, dan meninggalkan warisan yang memalukan. Tahta yang ia lindungi dengan pembantaian
tidak bisa ikut masuk ke kuburnya. Sejarah mencatat Herodes sebagai raja, tetapi juga sebagai peringatan. Peringatan tentang apa yang terjadi ketika kekuasaan tidak disertai kasih. Ketika rasa takut lebih kuat daripada kebenaran. Ketika manusia mencoba menduduki posisi Tuhan. Setelah kematian Herodes, firman Tuhan kembali datang. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi. "Bangunlah," kata suara itu. "Ambillah anak itu serta ibunya dan kembalilah ke tanah Israel, sebab mereka yang hendak membunuh anak itu telah mati." Perhatikan kalimat itu dengan seksama. Mereka telah mati. Bukan sang anak yang mati, bukan rencana Tuhan yang gagal, melainkan para pembunuh yang lenyap oleh waktu. Yusuf taat sekali lagi. Ia membawa Maria dan Yesus kembali, bukan ke istana, bukan ke pusat kekuasaan, melainkan ke Nazaret, kota kecil yang bahkan tidak disebut dalam nubuat besar. Di sanalah Yesus dibesarkan. Tukang kayu, anak tukang kayu, hidup sederhana, tanpa gelar, tanpa pasukan, tanpa ambisi politik. Dan disitulah kontras terbesar dalam cerita ini menjadi jelas. Herodes memiliki segalanya, tahta, tentara, kekuasaan, pengaruh. Yesus tidak memiliki apa-apa selain ketaatan kepada Bapa. Namun, siapa yang bertahan? Tahta Herodes runtuh bersama jasadnya. Kerajaan Yesus justru baru dimulai. Bertahun-tahun kemudian, Yesus akan berdiri di hadapan penguasa lain, bukan Herodes Agung, melainkan Herodes Antipas. Bukan lagi sebagai bayi, melainkan sebagai pria dewasa yang telah mengajar, menyembuhkan, dan mengasihi. Dan pola yang sama terulang. Kerajaan dunia kembali merasa terancam, bukan oleh pedang, melainkan oleh kebenaran. Yesus akan sekali lagi ditolak, sekali lagi dikejar, sekali lagi disingkirkan. Tetapi kali ini, ia tidak melarikan diri. Kali ini, ia memilih salib. Mengapa? Karena pelariannya di masa kecil bukan untuk menghindari penderitaan selamanya. Itu adalah bagian dari rencana yang lebih besar, agar suatu hari ia dapat menanggung penderitaan seluruh manusia. Tangisan di Rama tidak sia-sia. Darah bayi Bethlehem tidak dilupakan. Semua penderitaan itu menemukan maknanya di salib Kristus. Kerajaan surga tidak datang dengan pembantaian, tetapi dengan pengorbanan. Tidak mempertahankan tahta dengan membunuh, tetapi mendirikan tahta dengan menyerahkan diri. Itulah perbedaan dua raja. Herodes berkata, "Lebih baik mereka mati daripada aku kehilangan tahta." Yesus berkata, "Lebih baik aku mati supaya mereka hidup." Natal, jika dilihat dari dekat, bukanlah kisah manis tanpa luka. Ia adalah deklarasi perang, bukan perang senjata, tetapi perang nilai. Perang antara ketakutan dan kasih. Antara kekuasaan yang memaksa dan kasih yang mengundang. Bayi di palungan itu adalah ancaman nyata bagi setiap kerajaan yang berdiri di atas ego dan kekerasan. Dan sampai hari ini, kisah itu masih relevan. Setiap zaman punya Herodesnya sendiri. Setiap generasi menghadapi pilihan yang sama. Apakah kita akan memegang kendali dengan ketakutan, ataukah menyerahkan hidup kepada raja yang datang dalam kerendahan? Herodes telah mati, Yesus hidup, dan kerajaannya terus bertumbuh, bukan dengan paksaan, tetapi dengan hati yang rela. Itulah akhir kisah ini. Bukan dengan mahkota emas, tetapi dengan salib. Bukan dengan jeritan ketakutan, tetapi dengan pengharapan. Bukan dengan raja yang membunuh bayi, tetapi dengan raja yang menjadi bayi demi menyelamatkan dunia.